Setelah menahan amarah beberapa waktu gara-gara ulah geng motor alias Krea, warga Ambarawa, Jawa Tengah menabrak gerombolan meresahkan itu. Datengin, kok ada sajamnya, ya udah kita kejar. Terluka saya juga harus terluka, mas. Apa anak-anak kayak gitu tuh sampah sih, mas. Bawa sajam, bawa pisau, bareng-bareng itu mental-mental yang istilahnya mental pecundang. Halo guys, kembali lagi sama gue Pram di Roxen Production. Kali ini kita mau membahas tentang beberapa kejadian yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Ambarawa dan sekitarnya. Pasti buat kalian yang tinggal di daerah Ambarawa dan sekitarnya sudah tahu kejadian ini ya. Tapi buat kalian yang belum tahu, gue jelasin sedikit tentang kronologinya. Di kejadian tersebut, yang videonya ramai di media sosial, terdapat sebuah mobil yang mengejar bahkan sampai menabrak segerombolan remaja yang diduga kreak karena melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam di jalanan. Buat yang nggak tahu istilah kreak, mungkin bisa gue jelasin sedikit. Kreak itu identik dengan sekumpulan remaja yang melakukan tindakan kriminal, yang melanggar norma, melanggar hukum, bahkan sampai meresahkan masyarakat. Mungkin beda daerah, beda istilah. Seperti di Jogja, kreak itu disebut dengan klitih. Yang biasa dilakukan kreak adalah konvoi tengah malam dengan membawa senjata tajam dan melakukan perkelahian antar kelompok. Terkadang warga sipil pun menjadi korbannya, baik disengaja ataupun salah sasaran. Karena jarak Salatiga dan Ambarawa yang terbilang cukup dekat, kami pun berkesempatan bertemu langsung dengan seseorang yang berada di dalam mobil tersebut. Sesampainya di sana, kami pun bertemu dengan Mas Edi. Mas Edi merupakan salah satu dari 5 orang yang berada di dalam mobil tersebut. Buat kalian yang penasaran atau mungkin bertanya-tanya seperti apa sih kejadian sebenarnya, berikut penjelasan dari Mas Edi. Malam itu tadi pas ngopi gini sama teman-teman tuh mas, jam 2 malam dengar suara itu pada ribut-ribut mereka kan. Nah kebetulan lokasinya di kampung sini kan ya merasa kampungnya ada keributan kan, tetap ini tuh mas, kita kebetulan pas sama orang kampung kan langsung gerak juga. Kebetulan gerak, kita datengin, kok ada sajamnya, ya udah kita kejar. Itu pun ya gini mas, mereka motivasi sampai sini apa juga belum sempat nanyain kenapa kok mereka sampai sini, misalnya ada perlu apa, apakah karena kejadian sebelumnya yang dibawain kan ada keanggotannya sama saya juga, apakah karena itu mereka terus nyari saya atau lain juga aku nggak tahu juga, karena nek tak tanyai yo nggak ada yang jelasin apa motif sebenarnya, ya nggak mau ngomong juga. Terus itu tak kejar sampai alun-alun Tambak Boyo, ada yang tangkap satu itu. Kejadiannya dekat sini ya mas ya? Apanya? Kejadian rame-ramenya dekat-dekat Ya sini. dekat sini, di pertigaan sini, ya? kampung sini kan makanya. Rame-ramenya apa mas waktu itu mas? Apa? Iya itu orang-orang anak-anak muda pakai motor itu paling ya sekitar 10 motor. Kayak konvoi gitu ya mas? Ya 10 motor, kalau ada yang boncengan, ada yang bertiga. Berarti kalau totalnya ya 25-an orang. 25 orang? Iya, kurang lebih 25 orang. sama seperti yang pas di bawah tak kejar, jumlahnya juga sekitar segitu. Cuman kan kita cuma di mobil, ya nggak mungkin kita bisa, kalau mereka nyebar kan bisanya ya salah satunya yang yang mana yang bisa ketangkep gitu aja. Setelah tahu ramai kan berarti mas posisinya rame-rame berarti mas ya di sini ya?
Saya 5 orang. 5 orang lagi ngopi-ngopi Ngopi biasa 5 gitu. orang. Gitu, pas ngopi kok ada suara teriak-teriak kan, kalau tengah malam biarpun agak jauh kan tetap kedengeran. Iya benar. Itu langsung begitu ada suara orang teriak-teriak, kita lagi ngobrol ngopi langsung diem bentar memastikan itu suara apa, orang berkelahi atau orang minta tolong. Nah pas kita dengerin bener suara, malah denger suara sajamnya. Dengar suara saja. Sajamnya kan memang memang dibunyi-bunyiin sengaja mereka. Dibaratin ke aspal gitu, Iya. Mas. Ibaratnya waktu itu kita lapor ke pihak yang berwajib, yo mereka kan kasarnya yo tetap mereka berusaha mengurangi, cuman kan yo nek jaga kayak itu tok kan yo kadang kan hasilnya kita belum hasilnya gitu lah. Nyatane kok besok masih terulang lagi gitu kan. Makanya ya wes itu, jadi mau nggak mau entah saya sendiri juga tahu, dan mungkin beberapa orang yang mungkin nggak mau seperti saya itu kan bukan berarti mereka kalau dipikir ini kan rugi kan barang kita rusak. Cuman kadang orang bukan karena itu, karena mungkin malah jadi nanti ribet urusannya. Iya, jadi panjang. Nah, panjang urusannya. Kita serahkan ke yang atau yang berwajib juga, prosesnya mau seperti apa kan sudah ranahnya mereka kan. Kalau kita spontanitas ibaratnya ya prosesnya ya dihakimi masa di ini kan, itu spontanitas kita. Cuman kalau setelah itu jalur hukum kan mereka yang lebih berwenang lah. Untuk orang yang ditangkap itu tadi. Kalau itu iya mas, belum tahu aku mas. Belum tahu itu. Soalnya juga belum. Saya kan juga dimintai keterangan. Cuman sampai saat ini juga belum ada dikabarin dari pihak kepolisian. Mas ini gimana nih? Wis aku penting intinya kan aku ya kuwi entah apa ya ngasih efek jerah ke mereka. Kalau selanjutnya kan ya itu tadi bukan wewenang kita yang sebagai rakyat biasa. Mungkin selanjutnya kan sudah pihak kepolisian yang berwenang. Cuman tindakannya seperti apa saya sendiri kurang tahu. Jangan mudah terbawa, itu rata-rata mereka ya terbawa apa ya mas, terbawa arus dari teman-temannya, ini dari circle-nya yang seperti itu. Sing dulunya nggak ikut jadi ikut. Berarti kalau cuma sudah jelas tujuannya merugikan, membahayakan buat diri sendiri juga orang lain, itu buat dirinya sendiri kan juga bahaya kan? Yes, hal-hal seperti itu nggak usah kita pandai-pandai mengambil langkah ya kan. Kalau ibaratnya langkah yang seperti itu jelas merugikan, membahayakan, yes nggak perlu, lebih baik ya kita apalah sing luwih bermanfaat kan. Iya betul, kegiatan lain Lebih positif lah ya mas. Positif. Karena masih muda. Kasihan orang tua juga. Betul. Kan. Itu orang tuanya kalau tahu terus perasaannya seperti apa kan. Aku bayangke wong tuaku wis ra enek ngono barang ki, nek sik enek malah digawe koyo ngono kan. Kasihan orang tuanya. Yo. Tolong hal-hal yang seperti itu yang sudah jelas merugikan dan membahayakan tolong dibersihkan, intinya kan seperti itu. Tolong dibersihkan biar masyarakat juga nyaman dan tidak perlu ibaratnya saya jenengan tidak perlu melakukan sing seperti tak lakukan tadi kan. Betul. Nek kon milih aku yo wegah to Mas, karena ibaratnya kalau milih aku yo wegah dadak ngono. Tapi kan kita nggak seperti itu. Nah kalau kita udah nyaman, nggak ada kriminal, yo kan, yo aku nggak mungkin toh melakukan hal seperti itu kan. Warga sekitar ya sebenarnya seneng juga ya mas ya dengan ketangkapnya itu ya. Iya, ada yo macam-macam mas. Ono sing seneng, ono sing bilang
kok kayak wong kurang kerjaan wae itu kan juga pasti ada. Ya sih emang ya semacam kurang gawe anu. Dan gabut ban gabut pikirane mumet malah ana kaya ngono sisan pas kan gitu. Setelah bertemu Mas Edi, kami pun bergegas dan mencari dan melakukan wawancara singkat kepada warga sekitar tentang fenomena kreak yang terjadi akhir-akhir ini. Ini kalau berdasarkan sudut pandang Masnya nih sebagai warga Ambarawa, mungkin lokasinya jauh apa dekat Mas? Dekat, dari Mas. Oh dekat. Dekat Lokasi tragedi kejadiannya sama rumah Masnya dekat. sekitar mungkin kurang dari setengah kilo lah. Oh kurang dari setengah kilo. Iya. Oke, berarti besoknya langsung tahu kabar itu ya? Iya, paginya. Paginya langsung tahu. Langsung tahu. Iya. Kalau menurut Masnya nih sebagai warga Ambarawa itu dengan video viral itu dengan dia menabrak sekelompok, bisa kita bilang sekelompok pemuda ya yang di bawah umur mungkin rata-rata. Menurut Masnya video viral itu atau tindakan yang dilakukan itu menurut Masnya gimana Mas? Apakah baik? Kan kalau bisa kita bilang kan itu ya cukup keras untuk menabrak dan untuk ya agar mereka jera. Menurut Masnya apakah Masnya mendukung itu untuk pemberantasan kreak atau kelitih itu atau gimana Mas? Coba. Iya. Menurut Mas. Kalau menurut saya Mas, menyangkut video viral yang kemarin, ya jelas saya sudah kaget, juga kaget. Kan sebelumnya kan juga ada video yang dibawain itu. Ya. Halnya sama, cuman yang kemarin kan itu kan rombongan. Ya. Kalau menurut saya itu kan yang menabrak itu kan mungkin dari warga sini ya Mas, asli Ambarawa. Ya kalau menurut saya kalau ditabrak itu ya nggak apa-apa Mas. Soalnya kalau dibiarkan nanti semakin merajalela. Kemungkinan kalau faktor dari anak-anak itu mungkin salah pergaulan karena kan masih kebanyakan di bawah umur. Mungkin salah pergaulan, terus didikan orang tuanya juga kurang. Mungkin di orang tua tuh nggak terlalu mendidik dengan benar. Mungkin kalau malam keluar gitu dibiarkan sampai pagi dibiarkan. Nah, kalau menurut saya kalau yang menabrak mobil itu nggak apa-apa Mas, bagus Mas. Soalnya kalau nggak ditabrak, wah nanti malah pada berani gitu Ya, Mas. kurang jera ya Mas. Kurang ya? jera ya. Berarti walaupun ditabrak pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Demi biar jera gitu Mas Iya. ya. Karena mereka Karena yang menyebarkan itu kan ketahuan itu bawa saja. bawa saja. Jam kan ada 2 orang tangkap di situ. Kemudian selang 1 hari Iya. itu ketangkap di desa Gaton Duren. Nah itu tertangkap 16 orang. Oh, yang pertama cuma 2 orang. Ya pertama 2 orang di Jimbaran, pasar Jimbaran. Iya. Kemudian selang 1 hari itu ketangkap 16 orang di dusun Duren. Dusun Duren. Nah, lebih tepatnya desa Gaton. Oh, itu masih sekitaran Jember. Iya masih sekitaran juga. Itu ditangkapnya memang ada kejadian dibacok atau memang enggak Mas? Atau cuma resah warga ada yang bawa Itu senjata tajam? membuat resah ke warga karena membawa itu Senjata tajam ya? senjata tajam itu. Itu kan banyak gerombolan kemudian dipantau sama kampung-kampung di situ. Dan langsung digerebek sama orang kampung situ dan ketangkap semua 16 orang lalu diarak sama diarak? Iya, Diarak warga. Diarak warga Mas? Kampung. Diarak kampung? Dimaksa juga nggak Mas? Ya sempat dimasak. Sempat dimasak terus diarak. Akhirnya Terus diamankan. kemudian itu dipanggilkan sama polisi, langsung diangkut sama Pak Polisi. Karena ada laporan warga itu ya. Iya. Yang saya tangkap itu sekitar anak-anak SMP gitu. SMP malah. Yang masih kecil-kecil. Itu juga kata warga-warga sekitar juga beraksinya itu malam-malam gitu. Tengah malam gitu Mas ya. Nggih. Tidak cukup sampai di situ, kami pun menanyai perihal fenomena kreak terhadap karyawan lembur, pelaku usaha yang buka sampai larut malam, di antaranya wanita yang mungkin memiliki kekhawatiran lebih apabila bertemu dengan kreak. Kalau menurut aku itu emang pas sih Mas. Karena kreak itu kan kayak bikin bahaya juga kan. Apalagi banyak juga perempuan kan. Kayak yang misal kalau pulang malam atau pas kerja di pabrikan pulang malam kan. Iya benar. Itu kan meresahkan warga banget. Bahaya pasti apalagi bawa senjata tajam. Jadi menurut Kanara itu
yang dilakukan si penabrak menurut kakak itu kakak mendukung atau jangan gitulah, baik-baik aja, mendukung ya, jadi Iya. mendingan di kayak gitu ya, biar ada efek jerah. Iya, daripada dia dibiarin terus nanti ada korban itu Iya. malah bahaya lagi. Malah bahaya ya. Ya seharusnya sebelum mereka melakukan itu tuh mereka harusnya mikir dulu kalau misalnya yang jadi korban itu keluarganya atau saudaranya yang itu misalnya jadi tulang punggung keluarga atau jadi apa ya, intinya mikir dulu soalnya sebelum intinya tuh Intinya mikir kalau, dulu ya. nanti kalau misalnya membahayakan orang lain. sekarang kan semuanya bisa viral lewat Betul. sosial media. Nanti Betul. kalau misalnya mereka viral terus muka Terekspos. iya identitasnya kesebar, nanti kan mereka juga kena imbasnya, mereka susah cari kerja, terus Betul. apa ya, Pokok. merugikan diri sendiri. Intinya Ya, di- pikirkan baik-baik dulu ya harusnya ya sebelum melakukan itu. disalurkan ke yang lebih baik kayak ya bela diri atau apa gitu kan, masih banyak. Biasanya sih lebih fokus belajar sekolah buat masa depan. Kalau misal dia dari muda aja udah kayak gitu, ikut tanding geng motor, bawa alat senjata gitu, itu tuh kayak udah bahaya banget kan ya, malah merusak masa depannya dia sendiri. Terus kalau mau keren bawa senjata, sekolah aja yang bener, jadi polisi sekalian, Ya. nangkepin penjahat bukan malah jadi penjahat. Oke. Tetap ilfil ya mungkin ya. Iya. Jadi mah harusnya dia gimana Kak? Harusnya kalau yang sebenarnya disukain cewek itu gimana sih Kak? Yang kalem-kalem aja mas. Yang kalem-kalem Iya. aja. Yang nggak banyak petingkat, Oh, apalagi itu. bayain orang lain itu udah Itu parah udah banget. Iya. paling ilfil banget ya. Iya. Setuju nggak nih kakak yang lain? Setuju sih. Setuju ya. Menurut pandang dari saya, karena adanya krea itu mengganggu dan menjadi khawatir karena adanya penyerangan. Takutnya nanti kalau tiba-tiba ke sini bawa sajam nyerang gitu, sama itu takutnya kalau ada yang nongkrong dikira musuh nanti bisa menyerang. Melihat rata-rata pelaku kreak ini adalah laki-laki di bawah umur, sebenarnya apa sih yang kalian cari? Ingin terlihat keren, ingin disegani, atau ingin jadi jagoan? Kamu jago itu nggak harus pinter berkelahi, nggak harus istilahnya pinter babit-babit gitu, nggak, istilahnya juga nggak cowok. Kalaupun kamu mau dibilang istilahnya mau jagoan sangat sudah satu lawan satu, itu adalah istilahnya good boy bagiku ya, daripada bawa sajam, bawa pisau bareng-bareng, itu mental-mental yang istilahnya mental pecundang bagi saya pribadi. Kalau baiknya mas ya, sebagai warga Indonesia tetap lapor polisi dulu. Tapi kalau itu udah kepepet, kalau saya mending dilawan mas. Karena sana juga nggak mikir nyawanya sini, karena sana juga mikir nyawanya sendiri kan. Sini terluka, sana juga harus terluka mas. Wah, orang kayak gitu tuh sampah sih mas. Temukan sinar dalam kegelapan, lupakanlah semua waktu yang ada untuk selalu percaya pada dunia. Kayak aku bener mas. Tapi nyekele. Masalah juga ngapain loh mereka rangano Ya, meresahkan saiki meresahkan no. Mungkin warga liyane wedi. Tapi ngopo kene wani wong kene mobil tabrak ngapain? Ya cuman kayak masalah juga. Hakimnya dihakimi dalan sih santo. Mereka ning dalan kok ngono, adewe ning dalan yo ngono wae to Mas. Berarti meresahkan ya. Ya meresahkan to Mas, gak ngono Mas. Karena kan kok kan kena imbasi barang mas, kene bocah-bocah dalan, ngertine kan kok kene melu gabung, kok melu-melu ngono barang mas. Yo aja sampe lah mas kaya ngono, yo mesake wong tuwane barang to mas. Yo nakal boleh to Mas, tapi aja goblok. Kalau dari motivasi itu bisa dilihat dari mungkin sekumpulan orang-orang itu kan biasanya dia mencari nama mas, karena ada persaingan di antara kelompok tersebut. Bisa jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Mereka kan ini kan bersaing, dalam artinya siapa yang kuat, dalam arti dia yang menang mungkin ya, dia yang kuat seperti itu. Mungkin dikategorikan, oh kelompok si A nih orang-orangnya hebat, orang-orangnya istilahnya powernya ada, mentalnya ada, dia berani mati. Tapi
bagi saya itu adalah mati yang konyol, bukan mati sebagai pahlawan. Sederhananya gitu. Kalau dari ditindak ini, saya istilahnya sebagai masyarakat awam mungkin berpesan kepada pihak hukum ya, karena negara kita adalah negara yang istilahnya taat hukum. Mungkin kalau dari asumsi saya, istilahnya masukan saya, ayolah tolong kepada mungkin dari yang mempunyai hukum kan, dari pihak kepolisian, mungkin dari pihak-pihak hukum yang sudah ditentukan oleh negara, untuk agar mengurangi kreak-kreak ini istilahnya bermunculan lagi. Ada efek jera yang harus ditingkatkan. Mungkin kalaupun ada istilahnya dari kreak itu tertangkap, oke, itu tertangkap, tapi kan harus ada efek jerahnya, mungkin ditahan dulu ataupun istilahnya proses secara hukum yang berlaku. Dalam mungkin kan usia-usia itu kan masih di bawah usia normal ya Mas ya. Mungkin kan dari hukum mungkin belum berlaku. Kalau sepengetahuan saya kan, saya tidak begitu mengenali hukum. Cuman kan harus ada efek jerahnya, mungkin dia istilahnya ditahan mungkin selama 3 bulan ataupun 2 bulan. Istilahnya ada dampaknya. Dampak dalam arti, oh iya, dia melakukan seperti ini itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah. Seperti itu kan. Dari dia akan merasa mungkin, oh iya, aku melakukan seperti ini ternyata salah. Ternyata istilahnya membuat orang tuaku malu, membuat institusi sekolahku juga kena. Jadi mungkin kalau ada istilahnya hukum berjalan seperti itu, bagi saya mungkin akan mengurangi Mas. Memang kalau kita melihat dari sisi usia, mereka masih sangat dini. Rata-rata usia 16 tahun, 17 tahun. Tapi dalam hal ini saya tegaskan, saya tidak melihat sisi usianya, tapi saya melihat adalah perilakunya. Oleh karena saya juga berharap menghimbau kepada para orang tua, guru, kepala sekolah, ya kan, untuk sama-sama mengawasi putra-putrinya, untuk memberikan nasihat dengan baik, ya kan. Jangan paksa kami sebagai aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas di lapangan. Saya tegaskan pula, saya halalkan bagi masyarakat Semarang apabila menemukan pelaku-pelaku seperti ini untuk dihakimi secara massal. Ya, saya tegaskan kembali, saya halalkan untuk dihakimi secara massal. Dari ulah pelaku kreak tersebut pastinya sangat merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun mental. Kami pun bertemu dengan salah satu korban yang terkena dampak tersebut. Beliau pun berkenan membagikan kisahnya kepada kami. Saat itu saya masih kelas 2 SMK. Kejadian setelah saya pulang magang atau kerja PKL saat saya sekolah. Itu pukul 9:30 malam. Saat itu saya pulang setengah 10 malam dengan karyawan magang, 2 karyawan magang saya yang bernama Mas Nanda dan Mas Aan. Saya berbincang dengan Mas Aan dan Mas Nanda sendirian saat melewati daerah Jalan Hasanuddin atau mungkin teman-teman lebih tahu belakang Poncol, daerah Semarang Utara. Itu saya mengalami kejadian rantai lepas dengan motor Mas Aan. Kemudian saat selesai membenarkan rantai lepas, dari belakang itu ada 2 pemuda yang mengagetkan saya sambil berteriak kayak menantang. Hayo, terus motornya berhenti di depan sambil menantang saya. Nopo rak terima, ucap 2 pemuda itu. Terus kemudian saya bingung sendiri sama Mas Aan itu siapa dan nggak tahu. Dan di situ posisinya saya belum tahu kalau 2 pemuda itu ternyata membawa senjata tajam. Mas Aan turun duluan dari motor karena salah satu pemuda yang membonceng itu lompat dari motor sambil mengejar, lari ke arah saya. Memang udah siap untuk berkelahi. Yang belakang itu lari, terus Mas Aan menghadang. Kemudian saya baru tandarin motor tuh, dan apesnya yang berhadapan dengan saya itu yang membawa senjata tajam. Posisinya di situ saya nggak tahu ya kalau mereka itu bawa senjata tajam. Oh, berarti saat itu udah ada perkelahian Mas? Ada, mereka tiba-tiba tuh berhenti terus mengejar itu Mas. Oh, maksudnya ada perlawanan dari sampean sama temennya sampean apa? Belum, sebelumnya belum. Pas mereka berlari itu baru Mas Aan merespon, turun dari motor. Terus saya emang nggak sempat lihat ya perkelahian Mas Aan sama Nganu karena saya tuh fokus dengan
yang depan. Pemuda salah satunya itu turun udah bawa senjata tajam mas, lumayan panjang gitu loh. Kan di situ ya wis adrenalinnya campur aduk, ketar-ketir juga lihat sajam sepanjang itu, tapi gak langsung disabet posisi itu udah masaan dengan lawannya itu udah ke belakang, saya nggak lihat. Saya lari ke seberang jalan tuh ada bapak-bapak mas, saya berhenti cari perlindungan. Terus bapak-bapak itu bilang kayak mau melerai lah. Mas ampun. Tapi pemuda atau pelaku yang membacok saya itu kayak sesumbar dan bilang dia juga tega kalau nyabet orang tua, no. Disuruh gak ikut-ikut pokoknya lah. Suruh minggir daripada ikut kesabet. Nah, di situ saya belum dapat kesempatan mau lari lewat mana. Karena posisinya jalanan itu sepi juga. Pas bapak-bapaknya pergi tuh baru pemuda itu mau nyabet saya, tapi pikiran saya kalau saya lari, saya takut kena bagian tubuh yang vital mas. Kayak takut kena leher, kena mana. Saya tunggu sabetan pertama sih saya tangkis, kemudian kena di pergelangan tangan saya ini. Dari situ dingin semua, nggak kerasa karena nggak tahu ya ini saat di lokasi itu kejadiannya kayak gimana. Terus saya baru lari sampai mau arah jembatan. Pokoknya saya tergeletak di jembatan, sempat nggak sadar di jembatan tuh beberapa menit, baru bangun pas udah rame orang. Jadi di bagian lain tubuh, di punggung, di tangan dan di kaki itu kenanya pas posisi saya udah lari. Oh berarti ya mas ya, beberapa sabetan ya mas? Iya, lumayan banyak mas. Bahkan ada yang di kepala, itu saya sadarnya pas kita reka adegan di kepolisian. Itu ternyata ada sabetan yang mengarah ke kepala, tapi saya waktu itu pakai helm. Biaya perawatan ditanggung? Alhamdulillah tanggung BPJS mas. Oh, semua masih tanggung BPJS. Terus tindakan kepada pelaku? Itu kalau ketoknya di persidangan tuh nggak tahu ya mas, di vonisnya berapa tahun, karena dari pihak keluarga pun cuman mengikuti 1 kali persidangan. Itu yang saya ikut. Yang saya ikut tuh 1 kali persidangan karena masih ada persidangan selanjutnya. Tapi isunya vonisnya yang saya baca di Google itu kan ada BAP-nya di Google mas, dari pengadilan. Saya baca vonisnya tuh 2 tahun katanya. Mereka jawab apa motif dari tindakan tersebut? Kalau jawaban dari salah satu pelaku tuh bilangnya khilaf gitu katanya. Tapi juga dijelaskan beberapa hal yang mempengaruhi mereka tuh kayak alkohol, obat-obatan. Itu mereka pengakuannya terpengaruh obat-obatan dan minum-minuman mas. Kalau dibilang adil dan gimana ya, adilnya itu mungkin enggak ya mas, karena saya juga pikiran saya kok ada orang yang mungkin nggak pernah kenal saya, nggak pernah bertemu dan nggak ada masalah sama sekali, tapi melukai saya itu kayak ada dendam gitu loh, nyabet ini gitu loh mas. Berkali-kali. Cuman di situ pikiran saya banyak saran juga. Nah emang isinya teman bersyukur dan ya udah kayak saya memikirkan diri saya aja. Kalau saya masih diberi keselamatan. Jadi menurut kalian setuju nggak sih dengan tindakan yang dilakukan Mas Edi? Dan sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab atas fenomena kreak ini? Apakah peran keluarga, pihak berwajib, atau warga sipil seperti Mas Edi yang harus bertanggung jawab? Mengingat pelaku kreak yang rata-rata masih di bawah umur, hukuman setimpal apa sih yang dapat diberikan agar memberikan efek jera terhadap mereka? Tulis di kolom komentar.